Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa biminnatihi takmulul hasanat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat imamil qadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Waqad qala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul wa may yaghul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa kembali dengan Al-Faqih Haji Endang Badr Rahman. Mudah-mudahan manfaat buat saya secara pribadi, juga buat kita semuanya. Mengawali kajian kita dari kitab Irsyadul Ibad ini, mari kita baca Fatihah terhadap sahibul kitab. Ala hadihi niyya wa ala mana wa salafus salih wa ila sahibil kitab lil imamil fadil wal hamamil wasil As-Syekh Zainuddin Ibnul Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maribari, nafa'anallahu bi ulumi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita lanjutkan. Kita masih melanjutkan bab tentang khianat. Khianat sekali lagi satu hal yang sangat perlu kita khawatirkan. Nabi SAW bersifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq itu jujur, maka lawannya adalah khianat. Ya, gak mungkin Nabi khianat. Nah, maka kita sebagai muslim, kita sebagai orang yang beriman, ayo kuatkan tekad kita, kuatkan benar amanah dalam menjaga dalam diri kita. Jangan ada khianat ya akhi. Khianat sungguh akan menghancurkan reputasi kita dalam bisnis, dalam dakwah. Karena barangkali jangankan orang lain, kita saja kalau dibohongin atau dibohongin atau dicurahin kan kita pasti nggak senang. Nah itulah, apalagi orang lain. Ya sudah, maka Islam itu mengajarkan kejujuran, Islam itu mengajarkan ketulusan. Ya bismillah. Mungkin barangkali ya akhi, apa yang kita jujur, kalau saya jujur nanti duitnya dikit pak, atau bahkan nggak dapet duit. Insya Allah pikiran yang salah itu jangan pernah dikalahkan dengan iman ya akhi. Kejujuran kita pasti berbuah pahala. Kejujuran kita pasti berbuah kenikmatan dunia dan akhirat. Satu saat Nabi SAW datang ke pasar. Tiba-tiba Nabi mau beli gandum, tiba-tiba beliau masukkan tangannya ke dalam gandum tersebut. Di atasnya kering, dalamnya basah. Kata Nabi, kenapa kok basah begini? Ya Rasulullah, tadi malam hujan. Nah, kata Nabi, jangan begitu akhi. Mestinya yang basah ini dikeluarin atau dipisahkan antara yang kering dan yang basah. Jangan dicampur gini. Karena bahasa itu udah pasti nanti timbangannya juga kan akan lebih, kan gitu. Kata Nabi, laisa minna man ghalla. Siapa? Bukan umat saya loh kalau kamu mengkhianati atau kamu curang tuh. Nabi gak mengakui umat tuh ya. Masya Allah ya. Jadi umat Nabi adalah umat yang siap, dalam artian bukan susah ya, siap melaksanakan kejujuran dengan sebaik-baiknya. Baik, kita akan baca di dalam sebuah hadis. Suatu saat wa Abu Daud wa Tirmidzi, riwayat dari Abu Daud dan Tirmidzi dan Tabrani, ata sallallahu alaihi wasallam, utia didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qit'im minal ghanimah, dengan sepotong kain dari barang ghanimah. Faqila, lalu dikatakan, ya Rasulullah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza laka, ini untukmu. Tastadzillu, yang dapat menjadi naungan engkau atau menjadi lindungan engkau, bihi dengan kit'in minal ghanimah, minas syamsi, dari panasnya matahari. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atuhibbuna yastadilla nabiyyukum bi dhilli minan nari yaumil qiyamah. Atuhibbuna, apa kau suka ya akhi, ayastadilla, berlindung siapa nabiyyukum, nabimu, bizillin, dengan perlindungan, minan nar, dari api, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya.
Apa maksud hadis ini? Masya Allah, tabarakallah. Jadi ada namanya ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Ya, jadi umat Islam itu kalau setelah melakukan peperangan, kalau kalah ya nggak dapat apa-apa. Kalau menang itu biasanya mendapatkan harta rampasan atau disebut dengan ghanimah. Nah, ghanimah itu lalu dibagi di antara para sahabat. Nah, satu saat ketika Nabi perang dan kemudian sudah menang, datang sahabat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini kain bagus, indah, ya. Kayaknya pantas buat antum, bahasa kitanya gitu ya. Kayaknya pantas buat antum. Pakailah ya Rasul, supaya antum bisa terlindungi dari panasnya matahari, ya, kelihatan lebih enak, lebih gagah lah bahasanya gitu. Apa jawab Nabi? Nabi tahu ini barang ghanimah, bukan barang dia. Barang ghanimah itu barang rampasan perang, tapi belum dibagi. Nah, itu masalahnya. Kalau belum dibagi, bisa jadi Nabi belum berhak nih, bahkan orang tersebut juga sama, belum berhak, walaupun mungkin dia yang ngambil, ya. Apa kata Nabi? Atuhibbuna ayyastadilla nabiyyukum bidhillin minan nar? Hei akhi, sahabatku, apa kamu senang nabimu itu berlindung di bawah api neraka? Dalam artian berlindung di bawah api neraka, berlindung dengan azab dan bala dari Allah gara-gara selembar kain ini. Tuh ya. Kata Nabi SAW, kok tega ente masukkan saya, memberikan saya satu barang yang saya bisa menyebabkan masuk neraka nanti di yaumul qiyamah. Sahabat dia yang artinya sahabat bilang, ya Rasul, mohon maaf saya salah, ini dikembalikan lagi ke tempat kumpulan ghanimah tadi, kecuali nanti udah dibagi lain soal ya. Ya mungkin tadi lagi barangkali tadi sahabat tadi mungkin dia yang bawa dari rampasan perang tadi ya. Nah, tapi kemudian sebelum dibagi istilahnya sebagai dulu ke Nabi gitu ya, padahal nggak boleh, karena kalau walaupun kita udah perang, udah menang, nah kumpulkan dulu semuanya, nanti Nabi yang bagi. Dan Nabi itu adalah sosok pribadi yang sangat adil dan jujur dalam pembagian ghanimah itu. Kenapa? Karena beliau berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian wa Abu Daud, diriwayatkan dari Imam Abu Daud, man katama ala ghalin, man barang siapa katama yang menyembunyikan ala ghalin pada orang-orang yang curang. Ini ada orang curang, dilindungi dia. Fahuwa misluh, maka dia sama dengan dosanya. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ya, hati-hati nih. Sekarang ini kan banyak nih orang yang kong kaling kong ya. Naudzubillah min dzalik. Karena beda politik, karena beda pemahaman, orang dikejar, lalu yang ngejar salah dilindungi. Nah ini hati-hati tuh. Bahwa misloh, sama dosanya. Kalau ada orang khianat, sampai dari pengkhianatan itu kemudian ada korban, kemudian pelakunya dilindungi dengan kekuatan politik-kah itu, dengan kekuatan uang-kah itu, dengan kekuatan senjata-kah itu, maka pelaku yang dilindungi dan yang melindungi sama dosanya. Oh ya, naudzubillah min. Jangan lindungi orang yang berkhianat ya akhi. Jangan lindungi orang yang berkhianat, siapapun dia. Kenapa? Pengkhianatan terhadap agama, pengkhianatan terhadap umat, pengkhianatan terhadap orang-orang baik sungguh menyesatkan dan menyengsarakan yang bersangkutan, bahkan dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian hadis riwayat Imam Tabrani, wa Tabrani diriwayatkan dari hadis Imam Tabrani, illam yagul ummati, jika saja umatku tidak berkhianat, lam yakum lahum, maka tidak akan pernah ada pada mereka siapa aduun, seorang musuh, abadan, selama-lamanya. Coba perhatikan hadis ini. Hadis Imam Tabrani mengatakan illam yakum ummati, illam yagul ummati, apabila umatku tidak berkhianat, lam yakum lahum aduun abada, maka tidak akan ada satupun musuh yang berani dan kurang ajar. Akhi fillah rahimakumullah, al-khirijin wal khirijat bil ma'ad siddiqiyah yang saya hormati, yang dimuliakan Allah subhanallah. Ini artinya sebuah komitmen yang harus kita bangun. Kalau kita tidak ingin ada orang yang mengkhianati kita, atau bahkan kita tidak ingin ada musuh datang menghina kita,
atau kita tidak ingin ada orang yang menghardik kita. Pertanyaannya, sejauh mana kau jaga amanat ini? Sejauh mana kau tidak berkhianat dan kau tidak berdusta terhadap agama ini? Coba perhatikan itu. Karena kata Nabi, kalau kau benar, kau jujur, nggak ada satupun orang yang kurang ajar ya. Artinya mafhum mukhalafahnya, barangkali menurut pemahaman Al-Fakir ini terjadi gunjang-ganjing di Indonesia kah, apalagi di dunia kah, bahkan di kota kah, atau mungkin secara personil kita juga mungkin dalam organisasi terjadi gunjang-ganjing. Pasti ada pengkhianatan di dalam organisasi itu, di negara itu, di wilayah itu, sehingga datanglah musuh yang diberikan kekuatan oleh Allah. Apa nggak ngeri ya? Apa nggak sedih kita? Ya memang ketika terjadi kita akan sedih, masya Allah. Gimana nggak sedih ya, negeri kita orang soleh ini dikhianati segala macam. Iya sedih kita, benar. Tapi apalah arti sebuah kesedihan? Apalah arti sebuah air mata? Apalah arti sebuah duka? Sesungguhnya duka, air mata dan kesedihan itu adalah bagian bala yang diberikan oleh Allah gara-gara kita berkhianat. Lagi-lagi dia mengatakan, kalau umatku itu tidak berkhianat, tidak akan ada satu musuh pun berani. Maka lihat Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Kata Nabi, nusirtu birra masirata sahrin. Itu Nabi itu ya, salah satu keunggulan Kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW, nusirtu birra'bi masirata sahrin. Allah memperkenankan pertolongannya kepadaku dengan diberikannya rasa takut dan gentar kepada musuh, masirata sahrin, perjalanan 1 bulan. Bayangkan tuh. Jadi orang itu ketika berhadapan dengan Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat, saat menegakkan kebenaran iman, kebenaran takwa, dan bahkan saat menyampaikan dakwah risalah di seluruh penjuru dunia, ketika mereka menentang dan bahkan akan melakukan perlawanan terhadap dakwah Islam ini, menolak tapi dengan kekerasan, apa yang terjadi? Orang itu kalau nggak dablek-blek, kalau kata orang Jawa bilang ya, kalau nggak dablek-blek, itu dia nggak bakal berani ya, akhi. Sangat takut luar biasa. Pribadinya itu kata Nabi dan sahabatnya prinsipnya, dan seluruh sahabat dan Nabi nusirtu birra'bi masirata sahrin. Para sahabat dan Nabi SAW ditolong oleh Allah, salah satunya diberikan rasa takut yang dahsyat kepada para musuh. Bukan lagi berhadapan, masirata sahrin, perjalanan 1 bulan itu udah takutnya luar biasa. Karena dulu kan artinya orang itu transportasi dengan dengan unta ya, atau dengan kuda. Sekiranya unta dengan kuda ini perjalanan 1 bulan, misalnya dari sini ke Semarang ya, 1 bulan perjalanan. Saat 1 bulan perjalanan dari Semarang ke Jakarta kan jauh ya, akhi. Dia belum tahu medan Jakarta, tapi orang Semarang yang ketika, mohon maaf, bukan Semarang orangnya, bukannya maksudnya jarak dari Jakarta Semarang ini sejauh itu sekali lagi, mereka yang akan berhadapan dengan Kanjeng Rasul dan dengan para sahabat udah diberikan rasa takut yang luar biasa. Takut luar biasa. Waduh, karena mendengar kejujuran Nabi, mendengar begitu gigihnya para sahabat dalam berdakwah, itu luar biasa itu. Dia udah kalah duluan gitu. Ya, cuman gara-gara gengsi gitu kan. Oh, hadapin dengan perang, tapi apa yang terjadi? Selalu kalah dia. Karena emang udah down dulu ya. Bayangkan kalau perang, apalagi dulu perangnya perang tanding istilahnya ya, akhi ya. Wajhan biwajhin. Kalau udah dia yang nggak yakin, dan umat Islam itu masya Allah ya, tentara-tentaranya paling tua itu di atas 40-an lah, tapi rata-rata di atas di bawah 30. Itu badan yang masih atletis ya, akhi ya. Kalau perang itu kanan kiri senjata, dahsyat itu ya. Dia bisa satu segi kanannya menyerang, kirinya juga menyerang, dengan tameng yang dia ada kanan kirinya, dahsyat, selamat dia. Artinya kehebatan umat Islam hanya karena kejujuran yang dia miliki ya. Nah, umat Islam menang di mana-mana. Jadi karena Nabi jujur ya. Lihat orang jujur itu suaranya lantang ya.
Tapi kalau udah nggak jujur ngomong, gitu aja udah gelatol-gelatolan tuh ngomong. Karena apa? Nggak jujur deh. Akhifillah rahimakumullah, mudah-mudahan bangsa kita, negeri ini hanya diisi oleh orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang siqat. Jangan mendustai kami, hai tuan-tuan penguasa di seberang sana. Jangan kau ajak dan jadikan kami kelinci percobaan untuk sebuah ambisi yang salah dan ambisi yang khianat. Jangan. Mungkin kami tidak berdaya, mungkin kami tidak bisa berbuat apa-apa atas pengkhianatan, atas kecurangan yang Anda lakukan. Tapi demi Allah, Allah pasti membalas Anda dunia dan akhirat. Semoga kajian ini bermanfaat buat kita bersama, dan pada akhirnya kita bisa menyelamatkan diri dari pengkhianatan. Dan orang jujur, orang siqat, orang baik, punya wibawa dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.